Sekarang respon ya, ingin tahu apa pikiran-pikiran dari Kodari tentang masa depan Anies Baswedan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni. Saya tadi mendengarkan teman-teman dari Kampung Bayam turut prihatin. Mudah-mudahan dari 3 paslon yang sekarang maju akan datang ke Bapak dan Ibu sekalian, serta memberikan perhatian yang besar agar situasi dan kondisi yang pada hari ini tidak menggembirakan bisa diperbaiki ya. Dan saya yakin dengan porsi wawancara yang panjang yang tadi diberikan oleh Bang Karni kepada Bapak dan Ibu, pesan itu pasti sampai. Pesan itu pasti sampai ya, dan mudah-mudahan yang terjadi di Kampung Bayam tidak hanya di Kampung Bayam yang didatangi, tetapi juga tadi Kampung Akuarium maupun daerah-daerah lain yang mengalami masalah sejenis itu akan diperhatikan juga oleh ketiga paslon yang ada pada hari ini. Saya mungkin Bang Karni sesuai dengan tema saja, sesuai dengan topik saja, yaitu soal masa depan Anies Baswedan. Ya. Berdasarkan pidato yang beliau sampaikan kemarin, yang dalam pidato itu kuat sekali pesan dan kesan bahwa beliau akan mendirikan ormas atau partai politik. Saya pribadi sangat mendukung gagasan itu, ya, karena memang gagasan apapun juga dia baru bisa berjalan jauh kalau dia punya kaki, dan kaki itu adalah organisasi. Jadi sebenarnya gagasan partai, pentingnya partai baru yang didirikan itu sebenarnya yang dikomandoi oleh Anies itu sebenarnya bukan gagasan 1-2 tokoh, tapi memang itu semacam semangat zaman ya. Setelah melihat kenyataan Anies itu dicampakkan ya oleh partai-partai politik, seperti dicampakkan seperti kucing kurap ya, seperti orang yang nggak berharga, padahal nilai Anies itu lebih dari jutaan orang Indonesia karena visi, gagasan dan track recordnya sebagai gubernur DKI yang terbukti dia mampu memberikan kaki terhadap gagasan keadilan, gagasan kesejahteraan, gagasan kesetaraan, gagasan apalagi pembelaan terhadap rakyat kecil, gagasan terhadap pembelaan terhadap orang-orang yang lemah atau yang dilemahkan secara struktural, itu berhasil ditangani oleh Anies ya. Artinya gagasan itu berhasil diberikan kaki, dieksekusi oleh kewenangan Anies sebagai gubernur ya. Dan sekarang kekuasaan dia sebagai gubernur, kewenangan politik sebagai gubernur itu sebenarnya kan aspirasi rakyat Jakarta untuk dia meneruskan kewenangan itu dalam periode kedua, tapi kemudian dijegal kan ya, dijegal oleh politisi busuk ya, katakan saja begitu ya, sehingga marah ya pendukung Anies dan mendorong Anies segera melahirkan partai baru. Jadi gagasan partai baru yang atau ormas baru yang tidak dimunculkan itu adalah refleksi ya, dari kegeraman, salah satunya adalah kegeraman yang mengumpal dari pendukung Anies yang melihat kenyataan Anies itu ternyata diperlakukan secara tidak fair sehingga tidak bisa maju berlayar menjadi bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta. Mas Anies adalah tokoh politik ya, walaupun pada hari ini beliau tidak berpartai atau belum punya partai, tapi jelas beliau adalah tokoh politik. Baik ketika beliau maju sebagai calon gubernur 2017 maupun maju sebagai calon presiden tahun 2024. Nah, keberadaan partai politik, entah nanti langsung berdiri sebagai partai politik atau berdiri sebagai ormas dulu, sebagai sebuah proses metamorfosa, sebagaimana yang pernah beliau alami, misalnya dulu pernah tergabung di Ormas Nasional Demokrat, ya,
kemudian Ormas Nasional Demokrat menjadi Partai Nasdem, walaupun Mas Anies tidak ikut di Partai Nasdem. Tapi saya kira menjadi pengalaman yang sudah membuat Mas Anies itu punya referensi lah, punya pelajaran ya, atau sudah punya pengalaman lah bagaimana menyiapkan sebuah partai politik yang dimulai dari ormas. Ya. Dan memang dalam struktur pemerintahan kita, dalam struktur politik kita, peran partai politik itu sekarang sangat-sangat sentral. Kalau Mas Anies mau melakukan perubahan atau Mas Anies mau masuk ke ranah politik, ya memang jalan paling aman itu adalah dengan mendirikan partai politik. Tapi problemnya partai politik sekarang dikooptasi ya oleh oligarki, dan kemudian beberapa tokohnya, mungkin bukan beberapa tokoh sentralnya itu mengorkestrasi ya. Partai-partai politik itu coba disatukan dalam koalisi besar, dan itu koalisi besar yang isinya sekitar 12-16 partai politik yang dirancang sedemikian rupa itu justru berbahaya karena akan mematikan demokrasi, tidak memberikan ruang-ruang untuk oposisi yang memang akhirnya diperkecil, kecuali tersisa nanti hanya Partai Demokrasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP Perjuangan. Dan itu justru ya, partai-partai politik itu membunuh ya demokrasi sebenarnya. Dan itu tampak dari gagasan yang dilontarkan oleh Prabowo yang ingin membangun koalisi besar, dan dia berhasil membangun koalisi besar dengan salah satunya menyingkirkan Anies Baswedan ya, yang dianggap mungkin sangat potensial untuk tidak bisa dijinakkan. Jadi karena tidak bisa diatur, Anies itu kemudian disingkirkan sama sekali dari panggung pentas nasional, setidak-tidaknya dalam panggung DKI Jakarta, panggung politik DKI Jakarta. Jadi ini sebenarnya meskipun peran politik itu sentral, tetapi dia menjadi berbahaya kalau kemudian dia dijadikan satu koalisi yang dominan. Seperti zaman Soekarno itu Nasakom, nasionalisme agama komunis, yaitu nasionalisme PNI, kemudian Partai NU dan Partai PKI itu bergabung dan menyisakan oposisi, yaitu Masyumi. Dan akhir dari Nasakom, koalisi besar, itu kemudian berakhir di lubang buaya. Jadi yang diperlukan adalah bukan koalisi besar dengan dalam gagasan persatuan yang akan memajukan bangsa. Itu sebenarnya bukan persatuan yang dipentingkan. Dalam perspektif Anies, buat apa ada persatuan kalau tidak ada keadilan? Jadi sebenarnya sumber keseluruhan kemajuan bangsa, kemajuan Indonesia adalah bukan berawal dari persatuan dan partai-partai politik, tapi berawal dari keadilan. Dan itu tampaknya yang tidak disinggung oleh Kodari. Saya kira itu salah satu pelajaran yang paling jelas polanya, Bang Karni, ya, dari pengalaman tokoh-tokoh politik kita dalam rentang tahun 98, 99 sampai dengan sekarang. Nahdlatul Ulama, Gus Dur ingin punya pengaruh di politik, mendirikan PKB. Pak Amin Rais, ya, sebagai tokoh reformasi, boleh dibilang tokoh perubahan juga pada masa itu, ya. Lokomotif reformasi, lokomotif perubahan pada waktu itu, mendirikan partai juga, Partai Amanat Nasional. Dan tahun 2004 Pak SBY mungkin mirip situasinya dengan Anies Baswedan, ya, mendirikan Partai Demokrat. Apa alasan Pak SBY mendirikan Partai Demokrat? Yang saya dengar dari teman-teman Demokrat adalah karena Pak SBY waktu itu maju calon wakil presiden ternyata tidak berhasil. Dan beliau serta teman-teman membuat kesimpulan bahwa masalahnya adalah karena Pak SBY tidak punya partai politik. Karena itu dibuatlah partai politik. Dan berhasil dengan gilang gemilang, sangat berhasil. Karena partai itu baru didirikan pada tahun 2002. Tahun 2004 ikut pemilu, langsung dapat suara sekitar 7,5%, hampir 8%, dan Pak SBY terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Dan sampai sekarang partai politik tersebut masih ada dan diteruskan oleh Ananda Agus Harimurti Yudhoyono, ya. Disingkat AHY, dari SBY ke AHY. Gitu. Kemudian Pak Prabowo,
ya, ingin maju sebagai calon presiden, pernah ikut konvensi Partai Golkar. Beliau kalah di konvensi Partai Golkar. Lalu beliau mendirikan partai politik juga dengan dorongan dari teman-teman dan rekan-rekan Pak Prabowo, ya, misalnya Fadlizon, kemudian juga barangkali Ahmad Muzani, ya, dan seterusnya, mendirikan partai politik. Tidak sesukses seperti Pak SBY, pertama kali ikut pemilu, ya, hanya dapat sekitar 4,5%, hanya bisa maju sebagai calon wakil presiden dan kalah. Tapi partainya terus tumbuh dari 4,5% menjadi berapa dan seterusnya berapa, ya. Kalau tidak salah 11%, lalu terakhir 14%. Gagal 2 kali maju pemilu presiden, gagal dalam pengertian kalah di Pilpres. Tetapi akhirnya 2024 ini berhasil menang dan terpilih sebagai menang dengan segala cara yang menjadi catatan hitam, ya, dalam sejarah demokrasi kita, dengan istilah cawe-cawe dari sang penguasa yang membantu Prabowo sebelum pemilihan itu dilaksanakan, baik dalam konteks bansos maupun dalam konteks pengerahan ASN, kepala desa, aparatur pemerintahan dan lain-lain. Jadi kemudian disimpulkan oleh Kodari sebagai menang. Tapi catatan bahwa kemenangan itu diraih dengan cara yang tidak fair itu tidak diungkapkan oleh Kodari, ya. Presiden. Nah, contoh-contoh seperti itu amat sangat banyak, ya, amat sangat banyak. Jadi jalan yang akan ditempuh oleh Mas Anies sebetulnya bukan jalan yang baru, itu jalan yang sudah dilalui oleh para tokoh-tokoh politik dan jalan yang sangat-sangat lazim, Bang Karni. Ya. Ini kalau baru sampai sini itu Kodari lupa menyebutkan partai baru seperti Gelora yang gagal, ya, masuk threshold, parliamentary test threshold. Gelora yang merupakan adalah sempalan dari tokoh-tokoh muda dari Partai Keadilan Sejahtera, dan kemudian juga PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, yang dipimpin oleh Anas Urbaningrum, bekas ketua BP HMI yang pernah dipenjara, ya, gara-gara korupsi atau gratifikasi begitu, dan memimpin partai PKN dan ikut pemilu. Baik Gelora maupun PKN itu adalah gagal, ya. Tentu diharapkan Anies Baswedan tidak mengulangi kegagalan yang didirikan oleh yang dilakukan oleh Anies Mata dan kawan-kawan di Gelora dan juga Anas Urbaningrum di PKN, sebab peluang Anies tentu berbeda, ya. Dia memiliki satu basis massa yang luas. Menurut perhitungan KPU kemarin dia didukung, ya, oleh 25 juta suara. Nah, ini yang tidak diikuti oleh Anas maupun Anies Mata atau Fahri Hamzah di Gelora. Dan tampaknya kemungkinan membentuk partai baru Anies Baswedan itu memang punya peluang yang sangat besar untuk disambut oleh masyarakat seluas-luasnya, meskipun dalam perspektif Muhaimin Iskandar itu membangun partai itu berat, ya. Berat, tetapi berat dalam pengertian, dalam perspektif Caimin itu tentu bisa saja tidak terlalu berat dalam perspektif Anies Baswedan yang baru saja bertarung di Pilpres dalam pertarungan yang sangat sengit dan ketat, ya, dengan segala tragedi dan juga kontroversinya, ya. Pak Amin Rais berpisah dengan Partai Amanat Nasional, mendirikan Partai Umat walaupun belum lolos PT, ya. Anies Mata, Fahri Hamzah berpisah dengan PKS, mendirikan Partai Gelora. Tapi geloranya masih gelora kecil-kecil saja, belum gelora besar, gitu, ya, sehingga belum lolos juga PT. Nah, kalau bicara Mas Anies, menurut saya ini adalah golden moment. Berbeda dengan apa maksudnya golden moment? Satu kesempatan emas, ya. Pak Amin itu sudah sunset. Golden momentnya beliau itu tahun 99, yang berarti 25 tahun yang lalu. Pertama kali Pak Amin Rais mendirikan partai politik di puncak popularitasnya, PAN dapat sekitar berapa? 7%, kalau tidak salah, 7,1. 25 tahun kemudian sekarang
beliau ikut mendirikan partai politik umat, partai umat, dan tidak masuk. Saya lupa angkanya persis, tetapi tidak lolos parliamentary threshold. Nah, tentunya Mas Anies jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Kalau Mas Anies mendirikan partai politik, katakanlah 5 tahun dari sekarang, hilang udah mungkin popularitas beliau tidak seperti pada hari ini. Pada hari ini, saya melihat popularitasnya masih sangat-sangat, masih sangat kuat. Di Jakarta setidaknya ya ada pendukung ibu bapak, kemudian di surveinya kemarin tinggi, di nasional dapat suara 25%. Kalau semua suara Mas Anies 25% ya, bukan 25 juta ya. 25% itu bisa ditransformasi menjadi suara partai, ya. Sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, ya. Maka kemudian partai ini berpotensi untuk menjadi salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Bahkan kalau angka 25% itu kita anggaplah memang dapatnya 25%, identik dengan perolehan suara Pak Anies pada tahun 2024, dan ini dipertahankan sampai dan utuh dipertahankan pada tahun 2029, maka partai ini akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Karena notabene ini partai terbesar tahun 2024 ini berapa? PDI Perjuangan hanya sekitar 16 atau 17% saja gitu. Jadi sebetulnya ini prospek yang sangat-sangat menjanjikan kalau Mas Anies mendirikan. Dia mencoba melihat sisi positif ya, atau satu aspek yang membangkitkan semangat optimisme untuk melangkah ke depan dengan mendirikan partai. Dan ini memang satu cara Muhammad Qodari mungkin untuk meraih simpati setelah dia beberapa kali dan stasiun TV itu dihajar habis ya dalam diskusi terutama oleh Rocky Gerung. Nampaknya dia mencoba mengambil hati pendukung Anies dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang indah dari berdirinya Partai Anies Baswedan yang katanya tahun 2029 bisa menjadi partai terbesar dan mengalahkan PDIP. Ya, dia senang bermain angka kan, dia TS ya. TS itu tukang survei. Ini kan partai politik. Itu dari segi suara. Kalau dari segi jaringan, relawan Mas Anies sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, kita tahu bahwa syarat mendirikan partai politik itu salah satunya adalah jaringan ya, khususnya kalau mau menjadi peserta pemilu. Kalau cuma jadi partai politik relatif mudah, tetapi kalau menjadi peserta pemilu itu syaratnya berat. Ya, tidak mudah untuk menjadi partai peserta pemilu di menggunakan aturan yang ada sekarang ini gitu. Nah, itu juga aset yang harus cepat-cepat dikonsolidasikan. Networking ya. Karena yang namanya relawan ini mungkin hari ini masih panas, tapi mungkin tahun depannya lagi sudah dingin, sudah sibuk dengan kegiatan ini dan itu. Jadi harus cepat-cepat dikonsolidasikan. Ya. Nah, soal gagasan ini juga tentunya harus segera dikerucutkan. Ya, Mas Anies adalah pembicara dan penulis yang prolifik. Ya, saya kira tidak ada kesulitan sama sekali untuk membuat rumusan-rumusan visi dan misi dan gagasan-gagasan yang diperlukan untuk menjadikan partai politik ini punya suatu gagasan yang kuat dan sampai titik ini Qodari tidak menyebut soal persoalan pendanaan ya. Gerindra itu bisa berhasil karena memang didukung oleh Hashim Joy Hadikusumo ya, seorang pengusaha yang memang beririsan atau berkaitan atau mungkin bersalaman baik ya dengan para oligarki atau para taipan ya. Sementara Prabowo sendiri pengusaha yang kekayaannya itu di atas 2 triliun ya. Sementara Anies Baswedan konon kekayaannya hanya 6 miliar ya, atau 10 miliar. Jadi ini yang mungkin satu faktor yang penting juga yang luput dari perhatian Qodari, bahwa pembangunan partai diperlukan satu logistik yang cukup, dan tampaknya relawan-relawan Anies itu belum menampakkan satu wajah yang memiliki kekuatan dana yang signifikan untuk membangun partai politik itu besar. Sebagaimana di belakang Gerindra ada Hashim Joy Hadikusumo dan Prabowo serta networking mereka yang pengusaha-pengusaha Tionghoa, karena
keduanya yaitu Prabowo dan Joyo Hadikusumo adalah memang keturunan Tionghoa, bukan? Menonjol dibandingkan dengan partai-partai yang lain, ya. Saya bahkan sudah punya bayangan nih mengenai sekjennya. Saya melihat Bang Geis cocok sekali jadi sekjennya Partai Perubahan Indonesia, ya. Karena enggak lah. Saya melihat sampai hari ini ya, figur yang paling loyal, paling konsisten bersama Mas Anies itu namanya Bang Geis Khalifah. Bang Geis dan saya ini kan backgroundnya sama di HMI gitu. Kami punya persamaan walaupun kami punya perbedaan. Persamaannya apa? Satu HMI. Dua, beliau penggemar musik Melayu, saya juga suka juga dengan musik Melayu. Bedanya soal pilihan capres atau calon gubernur. Gitu. Tetapi di antara semua tokoh-tokoh yang nggak mutu, yang lebih agak relevan itu bahwa Anies Baswedan dia sejak mahasiswa melakukan ini mencari kekuasaan ya, ketika HMI dipaksa untuk menerima azas tunggal Pancasila, maka Anies Baswedan dan kawan-kawan itu tidak mau ya. Dia kemudian mendirikan HMI MPO, Majelis Penyelamat Organisasi bersama Egy Sujana dan lain-lain. Sementara Anas Urbaningrum itu tentu meneguhkan posisi HMI yang menerima asas tunggal Pancasila. Jadi kiprah intelektual dan aktivis politik Anies Baswedan itu sejak awal dia memang kritis ya terhadap kekuasaan. Dia justru menyempal dari HMI yang sangat dekat dengan kekuasaan, yaitu Diponegoro, HMI Dipo, gitu, yang menerima asas Pancasila tahun 84 sebagai asas tunggal yang harus dipakai oleh ormas dan segala partai politik, ya. Tapi justru Anies Baswedan dan kawan-kawan itu justru melayarkan organisasi baru, ya, yaitu HMI MPO, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamatan Organisasi. Dan itu yang menjadi satu catatan yang luput juga diamati oleh Kodari, ya. Anies memang HMI, ya, sebagaimana Kodari, sebagaimana Geis Khalifah, tapi HMI Anies adalah HMI yang melawan kekuasaan, yaitu HMI Majelis Penyelamat Organisasi yang dikenal sebagai HMI MPO. Yang dekat dengan Mas Anies, ya, yang dari dulu konsisten betul Bang Karni untuk punya memperjuangkan dan punya imajinasi yang jauh tentang Mas Anies, itu adalah Geis Khalifah. Itu saya saksi mata, ya. Dari zaman dulu namanya mailing list BlackBerry Group itu namanya. Itu sudah ketika orang belum menyebut nama Mas Anies, Bang Geis ini sudah, ya. Ketika orang yang dianggap dekat dengan Bang Anies hari ini udah nggak kelihatan, namanya Sudirman Said, itu udah nggak lihat lagi Sudirman Said, betul ya? Kalau nggak Bang Sudirman ada di sini, Sudirman. Ini Bang Geis masih ada sampai sekarang. Jadi karena ini perjuangan panjang dan sedikit banyak akan melelahkan, maka diperlukan pendamping yang betul-betul sudah teruji, tangguh dan loyal. Dan itu saya tidak melihat ada orang lain yang sedekat Bang Geis dengan ini sebenarnya membuat Geis Khalifah itu berbunga-bunga ya, tapi belum tentu juga dia cocok jadi sekjen, kecuali sekjen itu kan luar biasa energi atau orang yang sangat penting dalam organisasi ya. Saya kira Geis Khalifah tidak cocok jadi sekjen, harus dicari yang lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih energik untuk perjalanan partai politik Anies Baswedan ke depan. Tapi setidak-tidaknya kita tahu ya perspektif dari Kodari yang sebenarnya lawan dari Rocky Gerung, lawan perubahan, anti perubahan sebenarnya dia itu. Oke, sampai situ dulu ya. Moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.